Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Nur Fauzia. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya ya. Yang pertama pembukaan, yang kedua inti acara yaitu presentasi, yang ketiga pertanyaan, yang terakhir penutupan. Kita mulai saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke inti acara yaitu presentasi dengan pemateri yaitu Anissa Nursyifa Walia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi mengenai pendidikan tantangan kontemporer. Kalau judul jurnal saya pendidikan Islam dalam tantangan kontemporer. Nah, pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Muhammad Atiyah Al-Abrashi mengemukakan pendapatnya. Pendidikan Islam atau At-Tarbiyah Al-Islamiyah adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis perkataannya, baik lisan maupun lisan. Nah, selanjutnya ada dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam dinamika perubahan sistem pendidikan nasional. Pesantren misalnya, sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam Indonesia, diyakini mampu menjembatani problem komunikasi antara pemerintah dengan lapisan masyarakat bawah. Sebab hampir sebagian besar pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang dari lapisan bawah masyarakat. Jalan dengan perkembangan waktu dan dinamika yang berkembang dalam sistem pendidikan Indonesia, saat ini keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam kini mendapatkan pengakuan yang sama sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional. Pengakuan tersebut ditandatangani dengan lahirnya SKB atau Surat Keputusan Bersama 3 Menteri antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975. Ditegaskan oleh Malik Fajar, lahirnya SKB atau 3 menteri tersebut sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam dari berbagai perspektif, baik status, mutu lulusan, mutu proses, ataupun keberadaan lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.
Pengakuan lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari pendidikan nasional merupakan kesempatan emas yang patut diapresiasi dan disyukuri. Pengakuan ini dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, pendidikan Islam diakui dari segi kelembagaannya secara eksplisit. Nah, yang kedua, pendidikan Islam diakui sebagai mata pelajaran sehingga wajib diberikan pada satuan pendidikan di tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, pendidikan Islam diakui sebagai nilai. Dalam arti, nilai-nilai keislaman harus disuntikan pada setiap proses pendidikan. Jadi harus ada di setiap pendidikan ya, nilai-nilai keislaman. Dengan semakin kuatnya posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, setelah mengalami masa pergulatan panjang, terlepas dari beberapa kekurangan, telah menunjukkan hasil yang signifikan dan tujuan pendidikan Islam telah tercapai, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan akal, dan pendidikan akhlak. Lalu selanjutnya ada problem ontologi. Secara mikro, telaah ilmu pendidikan Islam menyangkut seluruh komponen yang termasuk dalam pendidikan Islam. Secara makro, objek formal ilmu pendidikan Islam adalah upaya normatif keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama baik dalam skala kedaerahan, nasional, maupun internasional. Kajian pendidikan Islam senantiasa bertolak pada problem yang ada di dalamnya, kesenjangan antara fakta dan realita, dan kontroversi antara teori dan empiris. Maka dari itulah wilayah kajian pendidikan Islam bermuara pada 3 problem pokok. Antara lain, yang pertama, foundational problems atau masalah dasar yang terdiri dari atas religious foundation and philosophic foundational problems, empiric foundational problems atau masalah dasar, fondasi agama, dan masalah landasan filosofis empiris. Yang di dalamnya menyangkut pendidikan yang bersifat universal seperti hakikat manusia, masyarakat, akhlak, hidup, ilmu pengetahuan, iman, ulul albab, dan lain sebagainya. Kesemuanya bersumber dari kajian fenomena kauliyah dan fenomena kauniyah yang membutuhkan pendekatan filosofis. Lalu yang kedua, structural problem atau masalah struktural ditinjau dari struktur demografis dan geografis bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa, dan desa terpencil. Dari struktur perkembangan jiwa manusia bisa dikategorikan ke dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan manula atau lanjut usia. Dari struktur ekonomi dikategorikan ke dalam masyarakat kaya, menengah, dan miskin. Dari struktur rumah tangga terdapat rumah tangga karir dan non-karir atau tidak bekerja. Dari struktur jenjang pendidikan bisa dikategorikan ke dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, operational problems atau masalah operasional secara mikro akan berhubungan dengan berbagai komponen pendidikan Islam. Misalnya, hubungan interaktif 5 faktor pendidikan yaitu tujuan pendidikan,
pendidik, dan tenaga kependidikan, peserta didik dan alat-alat pendidikan Islam, kurikulum, metodologi, manajemen, administrasi, sarana dan prasarana, media, sumber, dan evaluasi, dan lingkungan atau konteks pendidikan, atau bisa bertolak dari hubungan input, proses, dan output. Sedangkan secara makro menyangkut keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, baik yang bersifat nasional dan internasional. Sekian dari presentasi saya. Dilanjutkan pada moderator. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pertanyaan. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri. Ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa pesantren diyakini mampu menjembatani problem komunikasi antara pemerintah dengan lapisan masyarakat bawah? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan SKB? Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 masalah pokok dalam problem ontologi. Oh, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab dari yang pertama ya. Pertama itu pertanyaannya, mengapa pesantren diyakini mampu menjembatani problem komunikasi antara pemerintah dengan lapisan masyarakat bawah ya pertanyaannya. Jadi, karena hampir sebagian besar pesantren itu yang ada di Indonesia tumbuh dan berkembang dari lapisan bawah atau lapisan bawah seperti yang di daerah-daerah ya, atau masyarakat ya, bisa disebut masyarakat. Ya, dapat dipahami? Bisa. Pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan SKB ya? SKB itu adalah surat keputusan bersama 3 menteri antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975. Nah, ditegaskan oleh Malik Fajar, lahirnya SKB 3 menteri tersebut sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam dari berbagai perspektif, baik status, mutu lulusan, mutu proses, ataupun keberadaan lembaga pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Dapat dipahami? Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu ada, sebutkan 3 masalah pokok dalam problem ontologi ya. Ya. Di slide 8, maka dari itu wilayah kajian pendidikan Islam bermuara pada 3 problem pokok ya. Antara lain yang pertama, foundational problems atau masalah dasar ya. Yang terdiri dari religious foundation dan philosophic foundational problems, empiric foundational problem atau masalah dasar, fondasi agama, dan masalah landasan filosofis empiris yang di dalamnya menyangkut dimensi-dimensi dan tentang konsep pendidikan yang bersifat universal seperti hakikat manusia, masyarakat, akhlak, hidup, ilmu pengetahuan, iman, ulul albab,
dan lainnya. Lalu yang kedua ada structural problem atau masalah struktural. Tinjau dari struktur demografis dan geografis bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa, dan desa terpencil. Lalu yang ketiga ada operational problems atau masalah operasional. Secara mikro akan berhubungan dengan berbagai komponen pendidikan Islam ya. Misalnya hubungan interaktif 5 faktor pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, pendidikan dan tenaga kependidikan, peserta didik dan alat-alat pendidikan, dan lingkungan atau konteks pendidikan, atau bisa bertolak dari hubungan input, proses, dan output. Sedangkan makro menyangkut keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, baik yang bersifat nasional dan internasional. Mungkin itu dapat dipahami. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin selanjutnya ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Sebelumnya, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan. Kemudian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak, kurang baik. Cukup sekian dari saya sebagai moderator. Saya ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.